Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, al mustami'in wal mustami'at, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya. Salawat dan salam semoga terhaturkan selalu kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, seperti biasanya kembali kita dapat melanjutkan kajian online dari pembahasan kaidah dalam ilmu tafsir yang kita ambilkan dari kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Quran, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana kita telah menyelesaikan sampai pada kaidah yang ke-17. Maka pada malam ini kita masuk pada Al-Qaidatu Tsaminah Asyarah, kaidah yang ke-18. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, fi katsirin minal ayati yukhbiru bi annahu yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'u. Kaidah yang ke-18, pada kebanyakan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an Allah mengabarkan bahwa Dia memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Nah, jadi di kaidah yang ke-18 ini Syekh ingin menerangkan kepada kita bahwa di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang mendapat hidayah dan orang-orang yang disesatkan dari jalannya. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala memutlakkan hal tersebut, dan terkadang Allah menyebutkan apa sebab mereka mendapat hidayah dan apa sebab mereka disesatkan oleh Allah. Tentu saja hal tersebut ya dimaksudkan darinya agar supaya orang-orang yang melihat atau mendengarkan hal tersebut, menyaksikan hal tersebut, ya bisa meniru dan menempuh sebab-sebab yang bisa mengantarkan ia kepada hidayah, atau menjauhi segala sebab yang bisa mengantarkan ia kepada kebinasaan dan kecelakaan. Nah, maka di sini Syekh menyebutkan rahimahullahu taala, wa fi ba'dihha yadhkuru ma'a dzalika al-asbab al-muta'alliqata bil 'abdi al-mujibata lil hidayata aw lil hidayati aw al mujiba lid dhalali. Ya. Jadi tatkala Syekh menyebutkan bahwa dalam kebanyakan ayat-ayat Quran Allah mengabarkan bahwa Dia memberi hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Ia kehendaki, dan pada sebagiannya Allah menyebutkan ya bersama hal tersebut sebab-sebab ya yang berkaitan ya, dengan seorang hamba, yang mana sebab tersebut mengantarkan kepada hidayah atau menyebabkan datangnya hidayah tersebut, awil mujibah lidhalal, atau datangnya kesesatan tersebut, perkara yang bisa mendatangkan kesesatan. Disebutkan apa sebab-sebabnya. Wa kadzalika husulul maghfirah wa didduha wa bastur rizqi wa taqdirihi. Ya. Wa kadzalika husulul maghfirati wa didduha wa bastur rizqi wa taqdiruhu. Ya. Demikian pula terkait dengan masalah dicapainya ampunan dan lawan dari hal tersebut
dilapangkannya rezeki atau disempitkannya rezeki tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan ayat-ayat terkait masalah ini. Terkadang Allah Subhanahu wa taala globalkan hal tersebut. Ya, misalnya ayat di dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Engkau wahai Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, ini mutlak, umum. Tidak disebutkan apa sebab itu. Iya. Tapi terkadang di sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kalau global seperti ini, ya seperti dalam ayat ini, dan juga ya di khutbatul hajah yang sering kita bacakan, ya di mana di salah satu atau di akhir khutbah dikatakan may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah inginkan padanya hidayah, ya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk atau hidayah kepada dirinya. Ya. Terkadang di sebagian ayat Allah sebutkan ya, sebab dari mendapatkan hidayah. Seperti pada firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzul ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan mereka itu yang akan mendapatkan hidayah. Nah, di ayat ini Allah sebutkan sebab hidayah itu yaitu keimanan. Ya, dan dia jauh dari kesyirikan. Itu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah akan sebutkan contoh-contoh yang sangat banyak terkait masalah ini. Kata beliau, wadalika ayatun katsiratun, dan hal tersebut ada di dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Fahaitsu akhbara annahu yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqturuhu ala man yasha'u dalla dzalika ala kamali tauhidih. Kata beliau, maka tatkala Allah mengabarkan Dia memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, menyesatkan siapa yang Ia kehendaki, mengampuni siapa yang Ia kehendaki dan mengazab siapa yang Ia kehendaki, merahmati siapa yang Ia kehendaki dan melapangkan rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki, dan ya wa yaqturuhu, menyempitkan rezeki tersebut kepada siapa yang Ia kehendaki. Maka kata Syekh, dalla dzalika ala kamali tauhidih. Semua itu menunjukkan akan kesempurnaan tauhidnya Allah, akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha Esa. Allah itu yang bersendirian, baik dalam rububiyahnya atau uluhiyahnya, demikian pula dalam nama-nama dan sifatnya. Naam. Wanfiradihi bi khalqil asya, dan maha tunggalnya Allah dalam menciptakan segala sesuatu, wa tadbiri jami'il umur, dan mengatur segala urusan, wa anna khazainal asya biyadih, dan bahwasanya segala perbendaraan segala sesuatu itu ada di tangan Allah. Yu'ti wa yamna'u wa yukhfit wa yarfa'u. Ya. Allah yang memberi dan menahan, Dia yang menjatuhkan, dan Dia pula yang meninggikan atau mengangkat seseorang derajat dan tingkatannya. Fayaqtadi ma'a dzalik ya minal ibadi ayatarifu bidzalika. Maka ya, mengharuskan dari hal tersebut dari seorang hamba untuk mengakui hal tersebut. Ya. Dia mengakui Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, wa ayyu'alliqu amalahum wa raja'ahum bihi fi husuli ma yuhibbuna minha, dan hendaknya mereka menggantungkan cita-cita mereka, harapan-harapan mereka ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sukai, ya, wa fi daf'i ma yakrahun
dan untuk menolak apa yang mereka benci, apa yang mereka tidak sukai, wa alla yas'alu ahadan ghairah, dan bahwasanya mereka tidak boleh meminta kepada seorang pun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama fil haditsil qudsi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku," kata Allah, "kullukum dhalun illa man hadaituh." Semua dari kalian tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum. Maka ya, beri hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah. Minta hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ila akhirih, sampai pada akhir hadis. Hadisnya sangat panjang ya terkait dengan masalah ini. Nah, maka ini ikhwani fiddin, para pemirsa, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa fi ba'dil ayat, dan di sebagian ayat, yadhkuru fiha asbab dzalika. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dalam hal tersebut sebab-sebab datangnya hidayah, adanya kesesatan, ya, datangnya ampunan, ya. Allah sebutkan hal tersebut liya'rifal ibadu al-asbaba wa turuqa al-mufdhiya ilaiha, agar hamba mengetahui sebab-sebab dan jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepadanya. Fayaslukun nafi' wa yada'u ad-dar, sehingga mereka bisa menempuh ya hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan perkara yang bermudarat. Kaqaulihi ta'ala, hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini di surat Al-Lail ayat yang ke-5 sampai ke-10. Nah, Allah jelaskan sebabnya. Ya. Seseorang mendapatkan kemudahan, di dalam ayat ini Allah sebutkan jalan-jalannya. Sebaliknya, orang-orang yang berada di atas jalan kesengsaraan, kesulitan, kesukaran di dalam hidupnya, baik di dunia dan di akhirat, juga Allah sebutkan di ayat ini. Makanya para ulama mengatakan, atau sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah solusi dalam segala perkara urusan yang kita hadapi, maka penyelesaiannya ada di dalam ayat yang mulia ini. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal ayat, Allah bersumpah, ya, wal laili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutupi alam ini, wan nahari idza tajalla, demi siang apabila ya cahayanya telah menutupi atau menyinari alam semesta ini. Nah, kemudian disebutkan wama dzakara wama khalaqadz dzakara wal untha, dan demi penciptaan langit, penciptaan laki-laki dan perempuan, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amal perbuatan kalian beraneka ragam, berbeda-beda. Nah, kemudian setelah Allah sebutkan itu secara global, Allah rinci, ya, mereka-mereka yang amal usahanya berbeda-beda tersebut tidak lepas dari dua golongan. Golongan yang pertama, yaitu yang disebut dari ayat yang ke-5 sampai ke-7. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang gemar memberi, ya, berbagi, wattaqa, dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan balasan yang terbaik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan berikan kemudahan kepadanya, ya, untuk ya menuju jalan kemudahan. Ini golongan pertama. Jadi di dalam ayat Allah jelaskan bahwa jalan yang bisa mengantarkan kita kepada kemudahan, kebahagiaan adalah dengan gemar berbagi dan bertakwa. Kemudian membenarkan balasan yang terbaik. Ya, ada beberapa penafsiran, ada yang mengatakan membenarkan balasan yang terbaik, ada yang mengatakan membenarkan surga, ada yang mengatakan membenarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan hakikatnya hal tersebut tidak bertentangan, bisa dibawakan kepada makna-makna tersebut. Nah, kalau mereka melakukan itu, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan baginya menuju jalan kemudahan. Nah, kemudian golongan yang kedua sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna,
Adapun orang yang bakhil, orang yang kikir, tidak berbagi, wastaghna, dan dia merasa cukup ya dengan apa yang ada di sisinya, seakan-akan dia tidak butuh lagi kepada Allah. Wa kadzdzaba bil husna, lebih-lebih dia mendustakan ya balasan yang terbaik, surga Allah Subhanahu wa taala, mendustakan kalimat tauhid. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan baginya untuk menuju jalan kesulitan, jalan kesengsaraan. Ini di ayat yang ke-8 sampai ke-10 Allah jelaskan ya, sebab-sebab yang bisa mengantarkan orang kepada kebinasaan dan kesengsaraan. Tatkala seorang itu bakhil, kikir, kemudian dia merasa cukup, ya, dia tidak lagi membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendustakan balasan yang terbaik. Ini sebab kehancuran, sebab kebinasaan, sebab yang mengantarkan seseorang kepada kesulitan di dalam hidupnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, maka kata Syekh, fabayyana anna asbabal hidayati wat taysir tasdiqul abdi bi rabbih wa inqiyaduhu li amrihi. Maka di dalam ayat Allah menjelaskan bahwa sebab-sebab hidayah dan jalan kemudahan adalah membenarkan ya, seorang hamba membenarkan Rabbnya, mengimani Rabbnya, dan tunduk terhadap perintahnya. Wa anna asbabad dhalalah wat ta'sir diddu dalik, dan bahwasanya sebab dari kesesatan dan kesulitan di dalam hidup adalah lawan dari hal tersebut. Nah, yaitu ya mendustakan Tuhannya, mendustakan Allah, tidak tunduk dengan perintah Allah. Inilah sebab kesesatan, dan ya, seseorang itu akan mengarah kepada jalan kesulitan. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa kadzalika qauluhu taala, demikian pula pada firman Allah taala, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanah. Ini di surat Al-Maidah ayat 16. Allah memberi hidayah kepada siapa yang mengikuti keridhaannya. Ya. Ini juga disebutkan sebabnya. Allah memberi hidayah, apa yang menyebabkan ia mendapat hidayah tatkala ia mengikuti keridhaan Allah. Itu sebabnya. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Ini di surat Al-Baqarah ayat 26. Di surat ini Allah jelaskan sebab dari sebab kefasikan, apa kesesatan. Kata Allah, Allah menyesatkan ya banyak manusia dan memberi hidayah kepada banyak manusia. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah Allah menyesatkan melainkan orang-orang yang fasik. Ini menunjukkan bahwa salah satu sebab seseorang itu disesatkan oleh Allah adalah karena kefasikan mereka. Karena kefasikan mereka. Ini disebutkan ya, agar kita menjauhi hal tersebut, supaya kita jauh dari kesesatan dan mendapat hidayah Allah, maka kita hendaknya jauh dari perbuatan kefasikan. Nah, di ayat yang lain di surat Al-A'raf ayat 30 Allah berfirman, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah innahum ittakhadus syayatina awliya'a min dunillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagian kelompok Allah beri hidayah, dan sebagian lain ya telah pasti atas mereka kesesatan. Lihat, innahum ittakhadus syayatina awliya'a min dunillah. Apa sebab mereka disesatkan oleh Allah? Nah, dijelaskan, disebutkan sebabnya. Karena mereka menjadikan syaitan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab kesesatan mereka. Jadi di dalam ayat disebutkan hal tersebut. Nah, maka kata Syekh, fa akhbara anna Allah yahdi man kana qasduhu hasana. Maka Allah mengabarkan bahwa Dia memberi hidayah kepada orang yang niatnya bagus, maksudnya baik. Wa man raghiba fil khair, dan juga Allah memberi hidayah kepada orang yang memang menginginkan kebaikan. Wattaba'a ridwanallah, dan mengikuti keridhaannya Allah. Wa annallaha yudhillu man fasaqa an ta'atillah, dan bahwasanya Allah menyesatkan orang yang fasik,
yang meninggalkan ketaatan kepada Allah, wa tawalla a'da'ah, dan dia menanamkan loyalitas kepada musuh-musuh Allah, minasyayatin, dari kalangan syaitan, wa radhiya biwilayatihim, dan dia lebih ridha dengan kepemimpinan syaitan, an wilayati rabbil alamin, daripada kepemimpinan Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Naam. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula pada firman Allah taala di surat Al-An'am ayat 110. Falamma zagu azaghallahu qulubuhum. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, ya, maka Allah palingkan hati-hati mereka. Ini sebab Allah memalingkan hati mereka. Kenapa? Karena mereka berpaling dari Allah. Itu sebabnya. Maka Allah balas, al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Tatkala dia berpaling, Allah pun berpaling kepadanya di hari kiamat. Ini di surat As-Saff ayat yang kelima. Di surat Al-An'am, tadi di surat As-Saff ayat kelima ya. Adapun di surat Al-An'am ayat 110, Allah berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami balikkan hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka sebagaimana, ya, seakan-akan mereka tidak beriman sebelum itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa kadzalika yadhkuru fi ba'dil ayatil asbab allati tunalu bihal maghfirah war rahmah wa yustahaqqu bihal adab. Demikian pula kata Syekh, Allah menyebutkan di sebagian ayat sebab-sebab yang dengannya diraih ampunan Allah, rahmatnya Allah. Dan juga Allah sebutkan, ya, sebab-sebab yang dengannya akan diperoleh, ya, azab, ya. Seseorang berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi, seperti firman Allah di surat Toha ayat 82. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Kata Allah, dan sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, laghaffarun, Allah itu Maha Pengampun, liman taba, ya, Allah mengampuni siapa? Siapa yang mau bertaubat kepada Allah, wa amana, mau beriman kepada Allah, wa amila salihan, dan mau beramal saleh, thumma ihtada, kemudian mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di ayat yang lain di surat Al-A'raf ayat 156 dan 157, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu, fasa'aktubuha, maka aku akan tetapkan rahmat tersebut lilladina yattaquna, kepada orang-orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakata, yang membayar zakat, walladina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang mereka beriman dengan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yattabi'una ar-rasula, mereka yang mengikuti ar-rasul, an-nabiyyal ummi, yaitu seorang nabi yang ummi. Nabi yang ummi maksudnya nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi perhatikan di ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, sebab seseorang itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah tetapkan rahmat itu bagi mereka yang bertakwa. Ini sebab seseorang mendapatkan rahmat. Demikian pula mereka mengeluarkan zakat, ya, dan mengimani ayat-ayat Allah. Kemudian mereka mengikuti Rasul, ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian di ayat yang lain di surat Al-A'raf ayat 56, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Nah, ini dari sebab seseorang mendapatkan rahmat, yaitu dengan melakukan perbuatan ihsan, baik itu ihsan kepada Allah ataukah ihsan kepada sesama manusia, berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian di ayat yang lain di surat Ali Imran ayat 133. Ini contoh-contoh yang sangat banyak dari Syekh, ya, supaya lebih menerangkan kepada kita bagaimana Allah menyebutkan di ayat-ayat Quran sangat banyak sekali, ya, hidayah dan petunjuk. Terkadang disebutkan secara global, ya, Allah memberi hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki.
Allah menyesatkan siapa yang Ia kehendaki. Terkadang dirinci, ya, disebutkan sebab kenapa mereka dapat hidayah, kenapa mereka mendapatkan petunjuk Allah, kenapa mereka disesatkan, kenapa mereka tersesat dari jalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang ke 133 di surat Ali Imran, Allah berfirman, wasari'u, dan bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian, ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin, dan kepada surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ali Imran 133. Nah, di ayat yang mulia ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, ya, bagaimana, ya, kita diperintahkan untuk bersegera menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang mana, ya, sebab kalian bisa mendapatkan ampunan dan surga itu adalah dengan bertakwa kepada Allah. Makanya ampunan dan rahmat serta surga itu Allah sebutkan uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Tsumma dzakara al-asbab allati tunalu bihal maghfirah war rahmah wa hiya khisalut taqwal madhkurah fi hadhil ayah wa ghairiha. Kemudian Allah sebutkan sebab-sebab yang dengannya diraih ampunan dan rahmat, yaitu karakteristik orang-orang yang bertakwa, yang disebutkan di ayat ini dan di selain ayat ini sangat banyak penyebutan sifat-sifat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Di surat Al-Baqarah 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Lihat, menunjukkan bahwa rahmat Allah bisa tergapai dengan keimanan, hijrah, dan berjihad di jalan Allah. Nah, kemudian di ayat yang ke 204 di surat Al-A'raf, Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Quran, maka dengarlah baik-baik, ya, dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Menunjukkan bahwa dari sebab yang mendatangkan rahmat adalah mendengarkan dengan baik bacaan Quran dan diam, ya, betul-betul menyimak bacaan Quran itu. Dengan hal tersebut akan tergapailah rahmat Allah. Ini salah satu dari, ya, perkara-perkara yang mendatangkan rahmat. Wa a'ammu min dalika kulli qauluhu ta'ala. Dan yang lebih umum dari hal tersebut, sebab, ya, yang dengannya kita mendapatkan rahmat, yang lebih umum dari semua itu ayat di surat Ali Imran 132. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat. Ini kan lebih umum. Ketaatan kepada Allah sangat luas, ketaatan kepada Rasul juga pun sangat luas. Naam. Fatariqur rahmati wal maghfirati suluku ta'atillahi wa rasulihi umuman. Maka jalan rahmat dan ampunan inilah, ya, jalan dengan menempuh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya secara umum, ya. Jadi jalan yang bisa mengantarkan kepada rahmat dan ampunan adalah dengan menempuh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya umuman, secara umum, ya. Wa hadhil asbabul madhkuratu khususan. Dan inilah sebab-sebab yang disebutkan ini secara khusus. Wa akhbara annal adzaba lahu asbab muta'addidah kulluha raji'atun ila syai'ain. Dan Allah pun mengabarkan bahwasanya azab itu ada sebab-sebab yang beraneka ragam, namun seluruhnya bisa dikembalikan kepada dua perkara. Apa itu? Yang pertama, at-takdzibu lillah wa li rasulih, mendustakan Allah dan Rasulnya, itu yang pertama. Wa tawalli an ta'atillahi wa rasulih. Yang kedua, berpaling dari mentaati Allah dan Rasulnya. Inilah dua sebab yang mendatangkan azab. Kaqaulihi ta'ala, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Lail ayat 15 sampai 18. Allah berfirman, la yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang memasuki neraka itu kecuali orang yang celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mereka mendustakan dan berpaling.
wa sayujannabuhal athqa. Ya, sementara neraka itu akan dijauhkan dari orang-orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang-orang yang memberikan hartanya dan mereka mensucikan dirinya. Ini di surat Al-Lail. Kemudian di surat Thaha ayat 48, inna qad uhiya ilaina annal adaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa azab itu akan menimpa orang yang mendustakan dan berpaling. Ini kan secara umum. Azabnya Allah akan datang kepada setiap orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya dan berpaling dari mentaati Allah dan Rasulnya. Naam. Wa kadzalika yadhkuru asbabar rizq. Demikian pula Allah menyebutkan sebab-sebab datangnya rezeki. Wa annahu luzumu ta'atillahi wa rasulih wa sa'yu al-jamil ma'al luzumit taqwa. Dan bahwasanya sebab datangnya rezeki tersebut adalah dengan melazimi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan berusaha dengan baik, ya, disertai dengan komitmen konsisten senantiasa bertakwa kepada Allah. Kaqaulihi ta'ala, hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala di surat At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Wa intidharul faraj war rizq, dan bersabar menunggu adanya kelonggaran dan rezeki dari Allah. Harus ada kesabaran. Ya, terkadang mungkin dia dikurangi rezekinya, disempitkan rezekinya. Sabar. Ya. Karena sepanjang kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, berarti insya Allah rezeki kita akan terus mengalir. Nah, rezeki kita akan terus mengalir. Ya. Kaqaulihi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman seperti dalam surat, ya, At-Talaq ayat yang ke-7. Allah mengatakan, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Bahwa Allah akan menjadikan setelah adanya kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Semisal dengannya inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Bukan artinya kesulitan terus tidak ada kemudahan. Kesulitan akan berakhir dan akan berganti dengan kemudahan, asalkan mau yakin dan bersabar dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa kasratu dzikri wal istighfar, juga dari sebab seseorang mendapat rezeki adalah memperbanyak zikir dan istighfar. Mana dalilnya? Disebutkan di surat Hud ayat yang ke-3. Allah berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Dan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah, kemudian bertobatlah kepadanya. Yumatti'ukum mata'an hasana. Niscaya Allah akan memberikan kenikmatan kepada kalian dengan kenikmatan yang baik, ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah akan memberikan keutamaannya kepada siapa yang memiliki keutamaan. Kemudian di surat Nuh ayat yang ke-10 dan ke-11, Allah berfirman menceritakan dan menghikayatkan ucapannya Nabi Nuh kepada kaumnya, ya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, meminta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ya. Kemudian disebutkan dari buah hal tersebut, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya. Allah akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah akan mengembangkan harta dan anak keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan Allah akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Ini rezeki yang datang dari Allah. Sebabnya apa? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab. Ya. Ya, sebab-sebab ini kalau kita tempuh, sembari kita pun juga berusaha, bekerja, menempuh cara-cara yang halal agar rezeki itu datang, maka Allah akan berikan kepada kita rezeki. Naam. Al-ayah, fa akhbara anna al-istighfara sababun yastajlibu atau yustajlabu bihi maghfiratullahi wa rizquhu wa khairuhu. Maka Allah mengabarkan bahwa istighfar adalah sebab
Ya, digapainya ampunan Allah, rezeki dari Allah dan kebaikannya. Wadiddu dzalika sababun lil faqri wat taisiri lil usra. Sementara lawan dari hal tersebut, ya, seorang tidak mau bertobat, tidak mau beristighfar kepada Allah, itu sebab kefakiran. Dan sebab dia akan dimudahkan jalannya menuju kepada kesukaran, kesulitan di dalam hidup, ya, kesengsaraan dan kebinasaan. Wa amsilatu hadhil qaidah katsiratun qad arafta tariqaha falzamhu. Kata Syekh, maka contoh-contoh untuk kaidah ini sangat banyak, ya, engkau telah mengetahui jalannya atau metodenya, maka peganglah dengan baik-baik hal tersebut. Nah, maka ikhwani fiddin, kaidah yang ke-18 ini, ya, secara global memberikan kepada kita faidah bahwa di dalam Al-Quran sangat banyak ayat-ayat penyebutan hidayah dan petunjuk. Terkadang Allah globalkan hal tersebut, terkadang disebutkan apa sebab seseorang bisa mendapat hidayah dan apa sebab seseorang itu tersesat dari jalan Allah. Tentunya semua itu agar kita bisa menjalankan sebab-sebab hidayah dan menjauhi sebab-sebab kesesatan. Demikian pula ketika kita mengetahui di dalam Quran disebutkan ada sebab-sebab seseorang itu mendapatkan ampunan, rahmat dari Allah, surganya Allah. Sebaliknya ada sebab-sebab yang mendatangkan dan mengundang azab dan kesengsaraan. Maka segala yang bisa mendatangkan rahmat, ampunan, surga, maka itu kita kerjakan. Sementara yang bisa mengundang murka dan azab Allah, itu kita tinggalkan. Ya. Bahkan dalam urusan rezeki, Allah juga sebutkan sebab-sebabnya. Sebab-sebab yang bisa menjadikan kita mendapatkan rezeki yang halal, kita tempuh sembari kita berusaha. Naam. Sementara sebab-sebab yang bisa mengurangi rezeki kita, bahkan menyebabkan kita fakir, maka jauhkan diri kita dari hal tersebut. Maka para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ini pelajaran kita di pertemuan malam hari ini semoga bermanfaat. Kaidah yang ke-18 semoga memberikan kepada kita ilmu, dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.